Setiap kita manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang suci, tetapi kita semua berdosa. Tetapi janji Tuhan, barang siapa yang percaya dan datang kepadanya, maka dia akan diselamatkan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Sebelum liturgi nubuatan dan kelahiran, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life
itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saya Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihiburkan anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang didapat. Diketahuilah dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara Rama tangis dan ratap yang amat sedih, dan Rahel menangis anak-anaknya, dan ia tidak mau dibihur sebab mereka tidak ada lagi. Saya Nabi Hosea. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dari Mesir kupanggil anakku itu. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin.
Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Kelahiran Tuhan Yesus. Kau datang ke dunia, tinggalkan surga mulia, menjadi sama dengan manusia dalam derita dan sengsara. Meski kau sang pemilik hidup, namun tak ada yang menyambut. Meski kau yang berkuasa, namun tak ada yang menyapa. Kau taburkan kasih sayang melalui kelahiranmu di kandang. Kau berikan hati yang suci dalam ketulusan yang sejati. Kini kami merasakan kelembutan kasih-Mu. Melalui kelahiran-Mu, kini kami rela setia mengikuti Engkau selamanya. Selamat datang Sang Juru Selamat dunia. Juru Selamat telah lahir ke dunia di tempat yang teramat hina, kandang. Itulah tanda-tanda kesederhanaan Allah. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang lelaki bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Salam. Hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Hah? Apakah maksud dari salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berita itu pun sampai kepada Yusuf. Setelah Yusuf mengetahui Maria hamil, Yusuf pun berpikir, bahkan ia ingin meninggalkan Maria diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, Yusuf pun tertidur. Kemudian malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Tuhan, berilah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Bagus, apa ada uangmu atau hartamu untuk membayarnya? Tidak, Nyonya, tapi tolonglah karena... Sialan, pergilah, orang sepertimu tidak layak ke rumahku. Lalu Yusuf dan Maria mencoba ke rumah kedua. Nyonya, berilah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Jangan dekat, pakaianmu jorok. Semua tamu di rumahku adalah tamu terlalu. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Yusuf, aku tidak tahan lagi. Maria, sabarlah, istirahatlah sejenak. Kemudian Maria dan Yusuf melanjutkan perjalanan mereka. Tuhan, bolehkah kami menginap di tempat ini? Maaf, saya tidak memiliki penginapan yang kosong lagi buat kalian. Silakan mencari penginapan yang lain. Ketika Yusuf dan Maria pergi, kemudian tuan rumah tersebut memanggil mereka. Hei, saya memiliki tempat yang kosong, tapi ada di belakang sana, yaitu kandang domba. Kalau kalian mau, silakan menempatinya. Terima kasih Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan, kami akan ke sana. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, gembala itu berkata kepada yang lain, Suara apa itu? Katanya kita pergi ke kota Daud, ke kandang. Seorang bayi, penyelamat. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus.
saat yang selalu dinanti. Nikmati kasih-Nya yang tak terperi, jauhkan rasa duka di hati. Rayakan Natal, nyanyi gembira, Yesus anugerah lahir bagi kita. Rayakan Natal, hati bersyukur, Yesus anugerah-Mu tak terukur. Kisah yang indah kini tak pernah usai, walau tiap kali diulang. Yang Maha Mulia datang di dunia, lahir dalam kandang yang indah. Rayakan Natal, nyanyi gembira, Yesus penebus lahir bagi kita. Rayakan Natal, hati bersyukur, Yesus anugerah-Mu tak terukur. Rayakan Natal, hati gembira, Yesus penebus lahir bagi kita. Rayakan Natal, hati bersyukur, Yesus anugerah-Mu tak terukur. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa bercinta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Tuhan memutuskan untuk menjadi manusia, yaitu melalui Yesus. Bahkan Tuhan mau menjadi manusia dan memberitahukan kita bahwa Dia mencintai kita. Dia memberitahukan kita banyak hal. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia beritahukan kita jalan ke surga. Dia memberitahukan kita untuk punya kedamaian, kesenangan, dan kebahagiaan di dalam hidup. Tidak hanya bertobat, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita berubah saat kita punya iman di dalam Dia. Iman berarti berkomitmen kepada Kristus. Karena Yesus sudah bayar semuanya, maka kita bisa memulai kehidupan yang baru. Teman-teman, kita latihan persiapan Natal yuk. Kita mau bikin tampilan apa ya di Natal tahun ini? Nyanyi yuk. Bakat kesukaan yuk. Boleh juga. Nyanyiannya apa, woy? Nyanyi bertema Natal lah, bestiku. Baik, aku ikut. Semangat.
Kita mulai latihan yuk. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Bersukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah
dari kegelapan menuju terang dan menabur bumi ini. dan disucikan dari dosa-dosa saya. Natal adalah masa panggilan untuk bertobat. Adalah Yesus yang hidup di dalam aku.
sunyi senyap, kabar baik menggegap. Kita nyanyikan bersama-sama. Shalom buat kita semua. Shalom buat orang tua kami. Selamat Natal. Salam buat kelas kecil. Selamat Natal. Kelas kecil, selamat Natal. Ini luar biasa kelas kecil ini ya. Tadi ada yang tomat, ada yang bulan. Wah, luar biasa kelas kecil bisa bawa matahari sampai kemari juga ya. Jadi banyak beraneka ragam tadi yang membuat kita tertawa. Selamat Natal buat kelas kecil. Selamat Natal buat kelas kecil. Selamat Natal buat kelas sedang. Di mana kelas sedang? Oke, selamat Natal buat kelas besar. Mananya kelas besarnya ini? Selamat Natal buat kelas remaja. Selamat Natal buat guru-guru dan juga pengurus sekolah minggu. Selamat Natal buat tim singer dan juga tim musik. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat sekolah minggu yang luar biasa hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita hari ini ngapain sih? Hah? Merayakan Natal. Natal itu apa sih? Siapa yang tahu? Kelas kecil lah dulu. Saya izin untuk turun ke bawah. Boleh ya? Untuk kelas kecil, siapa yang tahu apa artinya Natal? Oh, ini. Siapa namamu, Boru? Fania. Fania. Apa artinya Natal? Kelahiran Yesus Kristus. Oh, tepuk tangan buat Fania. Kelahiran Yesus Kristus. Kamu tahu artinya Natal, Nang? Tahu siapa namamu? Joyce. Joyce, apa artinya Natal, Joyce? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau Natal ini kelahiran Tuhan Yesus kita rayakan nggak tiap tahun? Iya kan? Tiap tahun kan? Nah, kalau tiap tahun hari kelahiran seseorang dirayakan, itu namanya perayaan apa? Hah? Ulang tahun. Tahu Jian lagu ulang tahun apa? Nggak tahu. Siapa tahu lagu ulang tahun? Happy birthday Jesus. Happy birthday
Happy birthday Jesus. Semua anak sekolah minggu berdiri di tempat. Kita mau mengatakan selamat ulang tahun buat Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dengan kata-kata di depan. Happy birthday Jesus. Happy birthday Lord Jesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi. Happy birthday Jesus. Happy birthday Jesus. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Jesus. Oke, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kalau ada yang ulang tahun harusnya kita bawa apa? Ada enggak yang udah bawa kado untuk Tuhan Yesus? Udah dibeli tadi? Hah? Ada enggak kalian bawa kado untuk Tuhan Yesus? Ada nang? Enggak ada. Ada enggak yang mau beli kado buat Tuhan Yesus? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Ada ya. Tapi adik-adik semua, iya, nanti kita kasih kado yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi kado yang terbaik buat Tuhan Yesus waktu Natal bukanlah yang kita beli di mall, bukanlah yang kita beli di pasar, tetapi kado yang terbaik untuk Tuhan Yesus adalah ketika kita mau buka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Seperti lagu yang mengatakan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku buka tadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh kitab Matius 2 ayat 10 sampai 11 berbunyi demikian. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, semua anak sekolah minggu, mari kita baca dulu tema kita yang besar ini. 1, 2, 3 ya. Subtema, menggerakkan warga jemaat dan sekolah minggu untuk saling menopang serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Nah, Inang Pendeta sekarang hanya mau mengangkat satu topik, yaitu apa?
Peduli. Mari kita sebutkan semua anak sekolah minggu. Peduli. Sekali lagi. Apa itu peduli? Siapa tahu? Anak remaja. Di mana anak remaja? Di mana anak remaja? Apa itu peduli, Nang? Ayo ke depan sini dulu. Apa sih artinya peduli? Ada yang tahu? Mana anak remaja? Peduli. Atau kalian ada yang tahu peduli? Peduli saling membantu. Peduli itu apa? Saling mementingkan. Saling mementingkan, saling mendukung. Saling menyayangi, saling mendukung. Jadi peduli itu adalah kita mau memperhatikan baik dengan telinga atau dengan mata, lalu kemudian kita merasakan. Dan setelah merasakan kita mau bergerak melakukan sesuatu. Itu adalah peduli. Doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan kita.
anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Mari kita semua mengatakan amin. Amin. Selamat Hari Natal. Yang kita berikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lebih dahsyat lagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jikalau ada kesalahan kami, jangan simpan di dalam hati. Kami juga mengucapkan selamat Hari Natal. Anak-anak kelas kecil, masih 101,5 orang. Inang ulangi ya. Inang sapa kayak lagi. Yang kelas kecil, selamat Natal anak-anak Inang kelas kecil. Wow, sudah tambah jadi 101,5. Oke, yang kelas sedang jangan mau ketinggalan. Hai kelas sedang, mana yang kelas sedang? Inang sapa dulu ya. Selamat Natal anak-anak Inang kelas sedang. Sudah mulai lapar ya. Oke, kelas besar dan kelas remaja sekaligus. Inang mau sapa. Selamat Natal anak-anak Inang kelas besar dan kelas remaja. Oke, ternyata masih lumayan kenyang. Oke, yang tidak kalah suaranya Inang yakin. Orang tua, ya. Tanpa orang tua, anak-anak tidak akan sampai di sini. Kan begitu ya.
Oke, buat orang tua kami sekalian, selamat Natal Mama Papa. Iya, Merry Christmas. Iya, terima kasih. Ternyata semangat Natalnya masih ada di sini. Baiklah, tadi kita sudah acara ibadah, sekarang kita masuk ke acara perayaan. Ya, di acara perayaan ini nanti ada yang vokal solo, ada duet, ada tarian, dan ada juga kata-kata sambutan. Jadi acara kita tetap mengalir ya, tetap mengalir supaya tidak ada kendala-kendalanya. Oke, acara pertama kata sambutan ya. Yang pertama kami undang ke depan kata sambutan yang mewakili pengurus seksi sekolah minggu ya. Nanti setelah kata sambutan dari pengurus seksi sekolah minggu, Inang undang untuk tampil ke depan vokal solo dari anak Inang yang imut-imut, Evelyn Sedebang ya. Bersiap-siap ya Inang ya. Selamat Natal untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas berkatnya Boy bisa terlaksana perayaan Natal seksi sekolah minggu GKPS Maranatha untuk malam ini. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan, atas support dari orang-orang tua kami, orang-orang tua anak sekolah minggu, atas dukungan moral, dukungan dana, dukungan pendapat. Gitu juga dengan pimpinan majelis, kami mengucapkan terima kasih atas supportnya sehingga pelaksanaan perayaan Natal kita malam ini bisa kita rayakan di Wisma Tosin. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki kalau ada kekurangan, ada kesilapan di sana sini. Kami juga mohon maaf kepada kita semua. Kami sadar bahwa ini masih jauh dari sempurna. Tapi kami berharap dan kami tetap yakin bila ada support, dukungan dari orang tua kami, dukungan dari majelis, maupun dukungan dari sekolah guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, semua kegiatan seksi semua sekolah minggu bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi kepada anak-anak kami semua, tolong dengar anak-anak, ada pengumuman. Pertama, tolong dengar, untuk tahun 2023 kebaktian sekolah minggu akan kita mulai tanggal 16 Januari. Akan kita mulai tanggal 16 Januari. Jadi kita harapkan nanti di tanggal 16 Januari di tahun baru kelas sedang sama kelas besar sudah terpisah kelasnya. Itu yang kita harapkan ya, karena selama ini masih bergabung. Yang kedua, di tahun baru juga kita akan ada kenaikan kelas. Anak-anak kelas kecil yang kelas 2 akan naik ke kelas sedang. Jadi anak-anak kelas kecil yang sudah kelas 2 tidak lagi di kelas kecil, tapi naik ke kelas sedang. Anak-anak kelas sedang yang kelas 5 SD ini sudah naik ke kelas besar. Anak-anak kelas besar yang sudah kelas 7 atau kelas 1 SMP itu dia masuk kelas remaja. Jadi mulai nanti tahun ajaran baru 2023 kita akan ada kenaikan kelas. Jadi kami juga dari pengurus, dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal kepada kita semua dan selamat menjelang tahun baru 1 Januari 2023. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekilapan kami. Kritik dan saran kami terbuka untuk perbaikan.